Berarti, oke, ini kita udah lumayan menangkap kira-kira yang paket berita ini apa yang harus kita lakukan kalau kita membuat paket berita, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dari sisi keberimbangan sebagai salah satu bagian dari kode etik jurnalistik yang harus dipenuhi, itu sudah kita singgung. Tapi mungkin kita perlu bicara lebih banyak mengenai rating dan share, tapi mungkin bukan sekarang saatnya. Mungkin kita akhiri dulu sebelum kita berlanjut ke episode berikutnya. Nanti mungkin kita bisa ngebahas mengenai rating dan share. Tapi untuk saat ini siapa tahu apa ada komentar terakhir gitu mungkin dari teman-teman. Itu tadi belum dibahas dari segi PR gimana? dari segi PR. Gue udah berharap lolos dari pertanyaan itu. Awas ya, gue yang ngasih point of discussion penting banget tuh. Apa kalau karena kan seringkali adalah kan ketika kita meliput datang sebagai media yang kayak jelangkung kan, datang tadi undang pulang tadi bayar gitu kan, kita datang berdasarkan news value kan. Jadi, gitu kan ada nilai berita di situ, seringkali kemudian institusi atau apapun itu yang kemudian ngarepnya beda gitu, jadi sesuatu yang itu disingkan dengan perkembangan zaman. Cuma mau gambar orang duduk doang sama statement. Jadi itu sudah jadi praktisi kehumasan public relation itu sudah memahami itu dan sudah senantiasa memberikan pemahaman kepada klien. Menurut nggak kliennya tuh dikasih pemahaman gitu? Kalau misalnya mereka jadi gini, hubungan antara praktisi kehumasan dengan klien itu kan berdasarkan kepercayaan. Kalau misalnya hubungan kita dengan klien itu sudah sampai pada tahap yang saling percaya, tentunya kita akan saling mendengarkan di situ. Nah, saya pikir intim ya, saling percaya. Iya, Bro, bener, Bro. Kalau udah urusannya sama agency gitu ya, itu udah kayak jodoh-jodohan. Ketika lu bekerja dengan klien yang tidak harmonis lagi, itu benar-benar lu harus mempertimbangkan untuk ya udah berakhir di sini dulu gitu hubungan kita, paling enggak untuk saat ini gitu, nanti sebelum akhirnya kita bisa bertemu lagi. Akhir di sini. Kayak lagunya PHP. Iya. Atau saya coba ini deh translate, maksudnya gini kali ya. Misalnya gini Mas Bayu, saya juga pernah ngisi kelas di salah satu perusahaan untuk topiknya media setting waktu itu singkatnya. Bapak Ibu, ini adalah bagaimana kita memahami peristiwa, bahwa jurnalistik itu adalah memakan peristiwa. Misal, lo 7 hari 7 malam ada pameran, gede, keren, kagak ada yang liput, kagak ada yang tayang. Mereka bingung, mereka komplain, dan itu pernah terjadi. Saya bilang, tidak jarang itu terjadi, itu lumayan sering kali. Begitu banyak event bagus, kita nggak bisa nangkep kan. Ya, salah satu contohnya yang konkret adalah ketika Jakarta Fashion Show yang ada di Plaza Senayan waktu itu. Kenapa itu bisa viral waktu itu? Adalah ketika Bu Susi, Menteri Kelautan itu, pakai kebaya, konde dan ada Avanti. Disitulah orang tahu, catwalk. Disitulah orang begitu dengan muka tomboynya, dia pakai gelung gitu ya, dengan kebaya yang sangat menor. Dan dia begitu seksi di situ, dan itu viral kemana-mana, dan disitulah orang tahu ada Jakarta Fashion Show. Itu aja kita pelajari dulu. Ya, itulah yang dimakan oleh media. Nggak bisa loh 7 hari 7 malam, setiap hari siaran pers, setiap hari nggak ada agenda apa-apa. Wartawan silahkan gratis masuk, silahkan ngambil gambar kain lah, gambar cangkir dari ribuan tahun lalu lah, atau buku yang sudah hampir hancur lah. It's not a story anymore gitu ya, itu bukan story at all, dan itu bukan peristiwa. Nah itu yang harus dipahami klien-klien ini. Waktu itu saya ajarin seperti itu, setiap hari dong bikin peristiwa gitu ya. Iya, di setting, itu yang namanya media setting. Itu gak usah di setting, jurnalis pun datang. Apalagi anak-anak foto tuh, udah tahu kan yang di waktu di HI waktu itu. Mau kemana? Wah, ada pameran mobil dari Pangeran Charles lah, apalah segala macem. Dan gambarnya memang bagus. Jadi setiap hari itu harus ada peristiwa. Pameran nggak bisa cuma disediakan ruang kecil, terus kita bisa duduk di situ, terus apa isinya? Cuman crowded bahwa setiap hari pengunjung sekian.
pengeluaran sekian, pemasukan sekian. No, it's not a story gitu. Story itu adalah yaitu Bu Susi pakai baju Avanti gitu ya. Terus atau misalnya ibu negara pakai baju tradisional mana gitu ya. Dan salah satu kesuksesan Pak Jokowi adalah 17-an. Tidak ada jas, tidak ada random batik lagi, tapi udah pakaian tradisional. Itu maaf, bagi saya saya MC-nya. siap. Iya. Nah, ya, Acil ada di situ kan. Iya. Di TV. 72. Itu bayangin. Medsos, non medsos itu rame. Karena apa? Karena di situlah ada peristiwa, ada gambar. Nah, ini yang klien-klien Mas Bayu maksudnya, bukan klien saya gitu ya. Itu yang harus dipahami. Jadi nggak bisa lagi cuman ya ini dibuka sama presiden dan wapres loh. So what? Kita setiap hari udah ngobrol Pak sama wapres, sama presiden tuh wartawan biasa nyebut, oh ya kemarin ketemu presiden, itu biasa banget. Tapi bagaimana peristiwa itu di-create itu ya memang konten kreator sih kerjaannya gitu. Itu aja sih Mas Bayu, mungkin itu bisa jadi translate ya antara apa yang dimaksud Acir sama yang ingin Mas Bayu sampaikan. Iya, kurang lebih sih udah dipahami sih sama praktisi humas soal itu. It's a matter of cuman masalah bagaimana kita bisa meyakinkan klien bahwa apa yang kita tawarkan untuk dilakukan itu sesuai dengan agenda mereka gitu, sesuai dengan niat dari apa yang mereka ingin sampaikan kepada publik melalui media. Itu aja sih. Betul. Gitu. Jadi saya selalu katakan kalau ada pengisi acara di acara-acara perusahaan swasta itu adalah kesempatan bagus saya, bahwa saya ingin mengatakan udah nggak zaman lagi ya Bapak Ibu ngirim email, lo ngirim press release, terus berharap kita tayang. Itu udah nggak zaman lagi. Sekarang tuh kita harus pakai yaitu konten kreator, itu aja sih. Ya masih, sampai sekarang gue masih nerima tuh dari institusi besar gitu yang ini bulan ini penjualannya segini. Ini TV cuy. Bukan gitu. Iya, benar. Tayang pakai foto 2 biji gimana gitu kan. Benar. Contoh. Kadang ya kalaupun misalnya mau begitu ya Cir, tolonglah gambar itu atau video itu disesuaikan dengan selera pers gitu ya. Kayak misalnya pameran apa di London atau di Eropa kan kita nggak bisa ke sana kan, nggak diundang maksudnya gitu ya. Terus nggak nyinyir loh beneran, ini nggak diundang. Nah terus kalau misalnya nggak diajak, nah kalau misalnya ada video yang memang bisa fit in dengan selera news, itu biasanya kan bisa aja ditayang-tayangin kayak gitu. Jadi itu juga satu hal ini sih PR banget ya, nggak selesai komunikasinya dalam hal itu kayak gitu. Nah ini gue jadi kayak bongkar cerita dikit ya. Jadi ada masanya pernah inget nggak ada berita emas Hello Kitty dibawa ke Jepang gitu kan dari Antam. I could say that I was the mastermind of it ya gitu satunya gitu. Itu salah satu dari segitu berita, tapi gue nggak mau lakukan saat itu, tidak melakukan insider trading lah istilahnya, membisniskan. Karena kebetulan itu orang-orang Antam itu alumni kampus gue, kampus Gajah Duduk, terus mereka bingung gimana ya gitu. Gue dipanggil untuk diajak ngobrol dengan PPN, gue udah disclaimer dari awal. Oke, gue bukan agency, gue bilang. Gue punya ide dan gue kasih news angle, news value seperti yang Kalpia bilang. Dan lu harus nurut sama gue. Jadi pokok disclaimer pertamanya udah gue bilang kayak gitu. Memang harus begitu kayaknya, lo harus nurut sama gue gitu, bener? Iya, karena gue bukan agency. Jadi waktu itu kalau Kak Bayu kan dengan bijaknya, karena memang posisinya sebagai PR, dia akan selalu gitu ya, disampaikan. Lalu bagaimana pihak perusahaan akan mencerna dan kemudian kembali bagaimana perusahaan itu yang kemudian menginginkan. Kalau gue ketika diajak itu, lu harus ngikutin gue. Itu gue udah bilang kurang lebih disclaimer-nya kayak gitu. Jadi sampai yang kayak gini. Ini menarik nih nilai beritanya. Hello Kitty ini sesuatu yang top of mind dari orang, gue bilang gitu. Antam bikin ini, kita masukkan unsur rasionalismenya gitu, adalah mengekspor emas ke luar negeri gitu kan. Bahwa ujung pangkalnya bahwa Hello Kitty ini karena masih tersangkut dengan soal izin, jadi nggak bisa dijual Indonesia, kita bisa ambil angle pariwisata gitu, sambil pergi ke Jepang beli emas Hello Kitty di sana misal gitu. Ada angle kemudian bisa ini jadikan sebagai mahar perkawinan dari anak-anak milenial sekarang gitu kan contohnya. Sampai kemudian tapi kita butuh visual gitu. Nah si orang PR-nya apalah yang manajernya itu udah sampai sempat, waduh kita udah ngomongnya udah barrier duluan tuh. Gak bisa tuh gambarnya masuk ke dalam. Entar dulu gue bilang, coba lu cerita.
flowchart nyetak emas nih dari A to Z kayak gimana gitu kan gini. Ya itu tuh butuh dibantu kayak gitu karena memang ya itu tadi mereka tidak dalam konteks kacamata media. Sampai gue bilang gini, oke sampai sini boleh nggak nih ngambil gambar sampai sini, boleh nggak ngambil gambar sini. Akhirnya mereka nurutlah sedikit banyak gitu. Walaupun di titik gini, lu mau masuk media mana aja, gue bilang gitu kan. Saya mau kemudian tetap gitu sebagai klien, mereka halu sebagai klien gitu kan. Padahal gue bukan si agensinya gitu kan. Gue pengen masuk ke TV ini gitu. Waktu itu gue berpikir gini, kan sekarang udah era online, lu nggak mau masuk Line Today ya yang kurasinya kemudian rame. Yang nggak minta ya nggak gue usahain gitu untuk kemudian ngabarin gitu kan. Sehingga cerita akhirnya gue bantu untuk kemudian lempar ngabarin aja gitu, buat tidak bermain uang di situ gitu, cuma emang memberikan informasi news value, ngasih tahu ke korlip yang emang lagi megang gitu kan, ternyata ya datang ke situ ke semua meliput jadi viral begitu karena ya menarik isunya kan gitu kan, Mas Hello Kitty gitu kan ternyata dibuat oleh Antam gitu. Jadi tidak hanya sekedar terbatas ditayang di televisi, tapi kemudian media online dari grup-grup ini juga menaikkan beritanya dan bahkan blog-blog dan segala macam itu sampai ujung-ujung melakukan replikasi terhadap informasi itu tadi gitu dan ya menurut gue sih apa yang dilakukan oleh Mas Bayu sebagai PR udah benar gitu, tapi memang seperti yang Kak Fira juga bilang bahwa ternyata udah benar ada kesempatan ketika bertemu dengan diundang makan-makan atau apa untuk ngasih tahu message hidden message ya, subliminal message bahwa ayo harus kemudian peka terhadap news angle, news value, bukan berarti juga harus nurut sama media terus ya, cuma kan harus berjalan seiringan sehingga masuk semua kepentingan gitu kan, intinya begitu sih. Gue sih case study-nya itu, jadi Hello Kitty ke Jepang, that was me ya. Tayang di mana-mana. Dan kebetulan nggak ada duit-duitnya. Nggak ada. Kalau nggak mas-masnya adanya. Masnya kayaknya. Dan sebenarnya sedikit lagi. Terus gue kesel lagi nih. Waduh Mas, makasih banget ya. Kita dibantuin udahnya tuh ya di WhatsApp, kan bikin grup gitu. Soalnya kita kalau bisa bikin kayak gini, biasanya katanya gitu, melakukan aktivasi misalkan dengan konser mengundang artis, ya tuh minimal keluar 250 juta, terus hasilnya nggak ada. Gue bilang sial nih, gue bilang gitu. Harus membuat gue duitnya gitu. Lu nagih lu Bang. Ya udah bayar gue, berapa deh? Ya, adanya mas-masnya. Nah terus kesannya itu private sector itu sangat bermusuhan dengan nilai-nilai human right misalnya seperti itu. Padahal tuh enggak ya gitu. Enggak juga gitu. Enggak juga ketika saya waktu itu ikut fellowship tentang HAM dan bisnis gitu ya. Ternyata ketika kita breakdown begitu banyak hal yang bisa dijual oleh para private sector ini gitu ya. Saya yakin di setiap perusahaan-perusahaan besar, klien-klien Mas Bayu misalnya gitu ya, itu pasti ada yang memperkerjakan difabel, pasti ada memperkerjakan berapa persen perempuan, itu masalah gender. Bagaimana keamanan, pengamanan dari harassment, sexual harassment, atau bagaimana saya pernah liputan kecap korma ya, cap korma, apa namanya? Saya lupa, bukan bangok, cap korma. Itu sangat syarat dengan syariat Islam. Bagaimana yang menarik adalah bagaimana mereka hanya memperkerjakan janda-janda miskin. Jadi terangkat derajatnya, itu sangat menarik banget. Terus bagaimana mereka 2,5%-nya diberikan zakat. Dan ternyata ya mereka bukan yang besar gitu ya, yang ada di Wall of Fame atau di Bursa Efek New York atau mana gitu, enggak, tapi ya kalau kata orang mah damai, aman, tentram gitu ya. Itu story-story kan, itu private sector yang sangat menarik sebenarnya, enggak hanya uang yang ada di dalam situ, tapi jualannya itu bisa dari banyak sisi. Dan yang lebih menariknya adalah ketika saya pulang, saya dikasih kecap banyak banget dan nyokap gue seneng banget. Nah itu jauh lebih berkah gitu ya. Dan itu jadi kesannya human right itu sangat bermusuhan sama bisnis. Betul. Padahal enggak. Begitu banyak hal di dalam private sector saya yakin bisa banget dijual gitu ya. Walaupun ya mungkin isu perburuhannya bermasalah apa segala macam. Cuman sebagai konsultan, kalau sebagai konsultan saya yakin banyak hal yang bisa ditawarkan ke media. Agree. Memang banyak yang bisa banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama dengan media untuk menghasilkan suatu story yang mungkin bermanfaat untuk pembaca atau penonton dari medianya. Iya, positive story ya. Iya.
sejalan dengan apa yang ingin disampaikan oleh perusahaan. Oke, baiklah. Kalau misalnya tidak ada, ya. Seru, thank you. Closing seperti biasa. Closing statement, emphasizing, ada yang mau disampaikan untuk emphasize atau segala macam? Silakan loh. Balik dari gua dulu ya. Cuma nge-reference lagi aja bahwa paket berita di TV itu penting banget. Pada akhirnya balik ke definisi ulang bahwa package of the story. Story adalah kisah, jadi berkisahlah dengan cara apapun, dengan kelengkapan yang dimiliki. Dan musik itu salah satu yang akhirnya menjadi sebuah pilihan untuk menyempurnakan dalam rangka news orgasm ya. Orgasme dalam menonton berita itu tadi. Seperti kata Kavia tadi ngelihat Sulami, orgasme kesedihan, ikut menangis gitu kan. Begitu berita berikutnya ternyata rumah sakit menjemput Sulami, ikut bahagia gitu kan gitu. Dengan narasi, dengan sound up, dengan natural sound, dengan musik itu bisa dimainkan paket berita. Dan penekanan lebih ke arah yang dari angle digital gue adalah ayo kemasan terus diolah begitu, jangan kemudian terpaku sudah merasa berhasil dengan sebuah kemasan yang pernah menjadi pendapat puncak rating share, itu nggak berarti gitu. Karena sekarang zaman juga terus berubah, kemudian planet-planet digital bermunculan seperti Instagram, YouTube, Twitter, lain-lain juga tetap butuh di feed ya informasi berita yang kemudian dengan prinsip jurnalisme tidak dilanggar, tetap dijalankan, tapi kemasan yang diubah. Itu sih closing statement gua untuk paket of story. Mungkin Bapak Carlos mau menyambung? Oh ya, artinya dari semua itu juga kita harus pilih frase atau kata-kata atau ungkapan yang memang kita mau tekankan jadi punch word-nya gitu. Aku ingat ada salah satu senior yang memang dubbing paketnya juga punya suara yang khas, dan apa yang mau dia sampaikan di pertama itu adalah dagingnya, seperti bilang lilin ini tidak akan pernah menyala. Gitu. Jadi artinya ya. lilin ini dia tidak pernah, atau ada dibikin satu human example terus disebut namanya, Pak ini tidak pernah membayangkan. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi artinya seperti itu juga bikin bangun orang. Tapi sekali lagi kalau aku tekankan itu tadi, kalau memang punya video yang good, ya visual yang good, roll saja itu orang pasti akan nonton. Dan lagi satu yang nilai paling tinggi di atas semuanya adalah semuanya balik ke humanism. Bagaimana kemudian rekaman kemarin ya, mungkin orang ngelihat sebelah mata, yang ada sekitar 94 pengungsi dari Rohingya itu terkatung-katung di Aceh ya. Tapi tadinya ya produser udah ngantuk kan, mau bikin VO aja, enggak, saya bilang saya bikin paket gitu ya. Karena apa? Saya tahu di gambar itu, di hati saya itu humanism itu di atas segalanya. Bagaimana lu udah terkatung-katung, manusia itu terkatung-katung di laut berhari-hari, nggak ganti baju, nggak mandi. Itu saya olah, dan betul loh, orang ngelihat loh, ratingnya naik loh di situ. Jadi itu kira-kira ada punch word, ada lead yang juga nge-punch, dan paling tingginya adalah humanism. Kira-kira itu dari aku. Oke. Ibu Fira? Orgasm, news, orgasm, humanism, apalagi nih Kavia? Kalau gue sih gini, package itu adalah sekolah hidup gitu ya. Apakah berita ini pantas untuk menjadi paket berita, package gitu ya, PKG tadi itu kita memang harus punya empati, kita harus punya itu tadi humanismnya itu ya. Misalnya seperti ini, orang bilang digital itu paketnya nggak bisa lama-lama, karena 1 menit orang ganti, 1 menit orang scroll down. Tapi pada buktinya, pada faktanya, BBC yang viral atau AG Plus itu ya, itu 3 menit, 5 menit semua, 6 menit kan? 6 menit bahkan. Yes. Bisa begitu. Bagaimana dia menceritakan IGTV itu bisa ngerol. Ya, lanjut ngerol, karena yang tadi siapa yang Acir apa Carlos bilang bahwa ini adalah
story ya, bahwa ini adalah cerita hidup gitu loh, bagaimana seorang pemuda ganteng gagah begitu ngelihat ibunya yang baru dia temukan yang sudah lama dia di Belanda, ibunya masih di kampung, akhirnya bisa ketemu, ya nangisnya dari awal sampai akhir gitu ya, dan itu selama 6 menit terjadi gitu ya. Atau IG Plus banyak lah, IG Plus itu dari awal memang sudah viral. Jadi story itu begitu kuat. Kalau story-nya udah kuat, dengan paket sepanjang apapun, dengan berita apapun, dia akan menjadi pesan yang kuat. Itu sih, jadi sekolah hidup kita harus tahu. Yang Carlos tadi ceritakan bagaimana, lo harus bisa tahu, ngebayangin gimana rasanya jadi pengungsi, stateless in the sea gitu ya. Itu kan rasanya, kalau gue sih sampai nggak bisa ngebayangin kan kita gitu ya. Gak ada harapan. Itulah yang harus kita sama. Bener. Itulah tugas kita dari reporter, kameramen, korlip, produser, sampai pimret, bisa mewakili perasaan mereka yang disampaikan ke publik, kurang lebih seperti itu. Itu sih Mas Bayu. Jadi nggak usah nggak usah khawatir kalau nggak jadi bintang kelas atau IP-nya 4 gitu ya, bahwa sekolah hidup ini ada di dunia wartawan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Dengan tanpa mengabaikan unsur-unsur yang terkandung, prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik jurnalistik. Prinsip. Baiklah, kalau begitu, terima kasih teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan kembali ke sudah membongkar. Thank you so much. Thank you. Sampai habis ketemu ini lagi. Ada edisi gibah dikit nggak? Iya, sepertinya begitu. Ya. Jadi recordingnya kita ketemu lagi ya. Kita sudahi dulu. Sudahi dulu. Oke, baiklah. Kita sudahi dulu. Sampai jumpa minggu depan. Thank you. Sampai jumpa. Thank you. Yeah, thank you.